Jadi pertama-tama boleh abang-abang kenalin dirinya dulu, sama mungkin apa perannya di sini. Oke, jadi perkenalkan nama saya Daniel. Saya dari KPP Madya Medan di bidang penagihan. Kalau abang? Ya, nama saya Jonathan dari KPP Madya Medan, sama satu seksi di penagihan. Jadi langsung aja mungkin terkait beberapa pertanyaan tentang kepemimpinannya disampaikan oleh yang pertama oleh Juliana. Juliana boleh. Ini mau bertanya mengenai struktur organisasi di KPP di sini. Organisasi. Iya. Jadi organisasi itu kan sebenarnya perkumpulan orang-orang yang ditunjuk berdasarkan kemampuannya dan bidang ilmunya. Jadi kayak KPP Madya ini dia itu terdiri dari kurang lebih ada 10 seksi dan jumlah pegawai sekitar 120 pegawai. Jadi menangani fungsi perpajakan di Sumatera. Kalau untuk nilai-nilai yang di organisasi pemerintahan ini Bang dalam menekankan budaya kerjanya itu gimana? Kalau terkait nilai-nilai kan kita ada nilai-nilai Kementerian Keuangan tuh. Ada integritas, profesionalisme, sinergi, kesempurnaan, dan pelayanan. Sebenarnya kalau untuk kepemimpinan kan, kepemimpinan ada dua di sini. Pertama, know your employee, itu dari pimpinan kita bagaimana mengetahui para bawahannya. Satu lagi, know your leader. Jadi itu setiap per triwulan, setiap pegawai itu dituntut baik dari atasan maupun bawah untuk menilai satu sama dengan yang lain. Untuk dari atasan namanya know your employee. Jadi para pimpinan di sini diminta untuk mengetahui personal setiap pegawainya bagaimana. Itu ada formulanya. Jadi pimpinan harus tahu juga penyakit yang diderita, bagaimana latar belakang dari pegawai tersebut, terus pegawai tersebut kondisi secara sosialnya bagaimana, misalnya kayak dia latar belakangnya apa, itu harus tahu. Dan kebalikannya juga ada, know your leader. Jadi kita juga diminta untuk mengenali bagaimana pimpinan kita. Dan ada juga namanya di sini sistemnya penilaian. Maksudnya antar sesama kami menilai, kami juga menilai atasan kami. Kalau penilaian itu per tahun, tapi kalau untuk know your employee sama know your leader itu per 3 bulan. Pemerintahan organisasi itu kan ada sering melakukan pengambilan keputusan. Misalnya ini pemimpinan abang ini melakukan pengambilan keputusan itu melibatkan bawahannya nggak? Atau dia mengambil keputusan dengan maunya dia sendiri? Kalau misalnya di sini sistem pengambilan keputusannya kan kita pemerintah kan pasti mengacu pada aturan atas, misalnya KMK, keputusan Menteri Keuangan, ada juga namanya PMK, ada juga namanya surat edaran, ada juga nota dinas internal. Tapi kalau untuk keputusan internal kantor itu biasanya ada kita setiap sebulan sekali itu setiap bulan kita yang di atas morning activity. Nah di situ biasanya disampaikan apa aja masukan, dan kantor juga ada namanya paguyuban. Jadi paguyuban itu juga banyak juga dituangkan terkait masukan-masukan dari bawahan. Dan dia kan kepala kantor ini kan juga dibantu oleh banyak kepala seksi. Nah kepala seksi itu kan juga banyak mendapat masukan dari anggotanya terkait. Ini lebih bukan secara aturan ya, kalau aturan kan kita udah punya SOP, itu kita nggak bisa gugat. Yang kita bisa buat itu lebih kayak misalnya kita kalau misalnya ada yang sakit, apa yang kita berikan. Maksudnya lebih ke sosial. Tapi kalau untuk aturan kita nggak ada neko-neko, karena semua itu udah diatur oleh SOP yang tadi saya bilang.
ada surat edaran, keputusan Menteri Keuangan, ada juga nota dinas Menteri Keuangan. Itu kita kalau SOP nggak ada. Itu pure kita sifatnya di sini menjalankan. Tapi kalau untuk aturan-aturan internal yang sifatnya sosial itu didiskusikan. Tapi kalau untuk aturan kita menjalankan SOP yang sudah dibuat oleh pimpinan. Cukup sekian pertanyaan dari kami terkait kepemimpinan yang ada di organisasi dari Agama Bangsa Alian. Sebelumnya kurang dan lebihnya kami sudah mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan juga telah membuka pintu untuk kami bisa mewawancarai Abang Angga. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.